Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Halo sahabat Edu, selamat datang di podcast Suara Pendidikan. Saya Sukendi dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kebijakan dan kesejahteraan guru. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang guru yang sudah melanglang buana mendedikasikan ilmunya untuk peserta didik. Dalam hal ini kita berjumpa bersama narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Abdillah. Selamat datang di podcast kami, Ustadz. Selamat datang juga. Beliau adalah seorang yang sudah berkiprah di dunia pendidikan. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah saya juga sehat. Sudah membersamai saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Amin ya Allah. Ada beberapa pertanyaan nih buat Ustaz dengan seorang guru honorer. Bagaimana Bapak atau Ustadz melihat kondisi kesejahteraan guru kita hari ini, terutama guru yang Ustadz sandang, yaitu masih guru honorer? Baik, terima kasih Ustaz Kendi, karena ini juga guru saya ya. Tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya di podcast Edu ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini senantiasa memberikan keberkahan dan tentunya mewujudkan apa yang kita harapkan. Amin, dan amin, amin. sebagai wujud nyata bahwa kita memang seorang pendidik yang senantiasa mencintai negeri ini. Amin, 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 amin. Berbicara tentang guru honorer, Ustaz ya, apa yang Baik. tadi Ustaz sampaikan bahwasanya bagaimana ketika kita melihat kondisi kesejahteraan guru kita, kan begitu ya? Iya, betul. Karena kan honorer itu tidak bisa terlepas dengan sebuah kata yang bernama kesejahteraan. Kesejahteraan, baik, betul. Terus terang, kesejahteraan guru itu, terutama guru honorer, masih menjadi persoalan serius, Ustaz. Kenapa bisa dinyatakan persoalan serius? Karena banyak dari mereka yang menjadi atau mengabdi sepenuh hati ya, dengan penghasilan yang belum sepadan dengan beban kerja maupun tanggung jawab yang dia terima. Tentunya ini menjadi pemikiran yang luar biasa bagi guru honorer tersebut. Ada yang mengajar di 2 sekolah, ada di 3 sekolah. Demi apa? Demi mencukupi daripada kesejahteraan hidupnya. Tentunya ini adalah PR keras. Kenapa? Karena mereka adalah ujung tombak pendidikan di negeri ini. Oh, begitu Ustaz ya. Jadi masih belum kesejahteraan keseluruhan secara umum ya untuk guru honorer dalam hal penerimaan kesejahteraannya. Betul. Lalu bagaimana? Sedangkan tanggung jawabnya banyak. Iya, punya anak, punya istri, itu baru istri 1 gimana mau 2. Lalu gini Ustaz, apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan sehingga tadi yang disampaikan Ustaz itu masih kuranglah secara kesejahteraan guru dengan hasil yang diterima oleh guru honorer? Terima kasih Ustaz. Oh, justru dampaknya itu sangat signifikan sekali ya. Kenapa dibilang signifikan dampak dari itu semua? Karena ketika guru menghadapi tekanan ekonomi, maka fokus energinya bisa terpecah. Kualitas pembelajarannya pun tidak terpengaruhi. Kemudian padahal pendidikan berkualitas itu sangat tergantung pada kesiapan dan kesejahteraan guru. Bagaimana seorang guru itu akan memberikan ilmu yang dia punya, sedangkan yang dipikirannya itu bagaimana dengan ekonomi saya, gitu kan begitu. Tentunya guru yang sejahtera akan lebih optimal biasanya dalam merancang pembelajaran, membimbing siswa dan berinovasi. Gitu. Jadi intinya kita berdoa sama-sama Ustaz, biar walaupun secara kesejahteraan ini untuk guru honorer ini masih di bawah, tapi mudah-mudahan untuk kualitas pendidikannya sama dengan orang yang sudah mapan dan sudah sejahtera
Amin. apa namanya penerimaan honorernya. Amin. Baik Ustaz. Karena gini juga Ustaz, Ya. karena banyak juga di antara kita tuh yang guru-guru yang ikhlas gitu. Bukan hanya memang dia sejatinya memikirkan ekonomi, tapi ada juga yang sebagian dari kita yang memikirkan tidak apa-apa karena keyakinan dia kepada Allah, sehingga dia mengoptimalkan juga bagaimana dia mengajar. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Lalu berikutnya Ustaz, bagaimana pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti sertifikasi guru dan rekrutmen P3K. Apakah ini sudah menjawab kebutuhan guru Ustaz? Kebijakan tersebut tentu patut kita apresiasi yang pertama ya, karena pemerintah sudah melakukan aksi nyata, ya, yaitu dengan adanya kebijakan sertifikasi guru dan P3K. Namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan guru. Karena apa? Karena kebijakan ini belum menyeluruh. Artinya apa yang didapatkan dari kebijakan itu belum sepenuhnya guru-guru di Indonesia itu mendapatkan itu. Seperti sertifikasi, P3K, bahkan di tingkat kecamatan kita aja itu kita bisa hitung ada berapa. Meskipun memang di tingkat kecamatan guru banyak, tapi tidak semuanya bisa terserap dengan P3K atau sertifikasi tersebut. Berarti kalau saya menilai ketika pemerintah mengeluarkan sertifikasi, mungkin itu wilayah-wilayah atau kota-kota yang sudah punya kemajuan. Nah, yang sekarang saya tanyakan untuk Ustaz, bagaimana daerah yang terpencil Ustaz? Oke. Lalu bagaimana dengan yang terpencil? Karena memang tadi P3K dan sebagainya itu kan semuanya tuh melalui proses ya, adanya tes dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan daerah terpencil, tesnya bagaimana dan sebagainya? Itu bagaimana imbasnya kan begitu ya? Betul. Tentunya tunjangan untuk guru yang di daerah terpencil itu sangat penting juga gitu, dan sudah ada implementasinya, namun realisasinya masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena tidak jarang ada keterlambatan atau ketidakpastian sasaran atau ketidaktepatan sasaran, sehingga guru-guru daerah terpencil justru menghadapi tantangan yang luar biasa dalam mengakses fasilitas pendidikannya dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti secara keseluruhan pemerintah ini belum merata ini. Betul. Untuk sertifikasi. Belum maksimal. Tadi Ustadz sudah menyampaikan beberapa pendapat atau masukan terkait dengan daerah-daerah terpencil yang mungkin menurut saya itu tidak merata adanya tunjangan. Mungkin pemerintah masih berfokus atau berkonsen kepada dunia pendidikan yang modern yang di perkotaan. Gini Ustaz, ini kan terkait dengan itu semua kan, apa langkah prioritas seorang guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang honorer? Oke, prioritas yang pertama ini sebagai bahan diskusi kita aja Ustaz ya. Betul. Mudah-mudahan ini bisa tembus ke pemerintahan gitu. Amin. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakannya itu memang menyentuh seluruh lapisan guru. Bukan hanya di perkotaan, tetapi di pedesaan, bahkan di pelosok pun tersentuh. Mestinya itu saja. Sehingga kebijakan tersebut itu memang dirasakan oleh semua guru, oleh pengabdi gitu ya, pengabdi negara, yaitu ya para guru gitu ya. Kemudian yang kedua, mempercepat atau memperluas rekrutmen P3K dengan memperhatikan konteks dan realitas di lapangan. Artinya ketika guru-guru dari pedesaan, pedalaman memang sudah tersentuh, ya mereka langsung difasilitasi dengan adanya rekrutmen P3K tersebut. Kemudian yang ketiga, penting juga adanya revisi atau kebijakan baru yang menjamin penghasilan layak untuk semua guru, termasuk guru-guru yang memang belum ASN atau guru honorer. Ini perlu diperhatikan, karena walau bagaimanapun meskipun guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, tentunya perlu diperhatikan juga, karena
sehebat apapun presiden ataupun lain sebagainya itu berawal dari pendidikan dari seorang guru. Gitu kira-kira. Lalu kan ini kan terkait dengan kegiatan pendidikan, artinya ada yang memberi, ada yang menerima. Dalam hal ini bagaimana masyarakat mendukung dengan supaya guru yang honorer yang dibawa ini biar sejahtera, Ustaz. Bagaimana ini? Peran masyarakat dalam mendukung guru, Ustaz. Peran masyarakatnya adalah ya guru tidak hanya butuh dukungan tentunya ya dari masyarakat, tetapi ada kesadaran diri untuk maju juga. Betul. Ada kesadaran diri untuk menghargai apa, dan tentunya saya sebagai kepala sekolah juga harus bisa memberikan apresiasi ya, kepada guru-guru, sehingga guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu di kelas, namun keberadaannya pun memang sangat diperhatikan. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih dalam podcast kali ini yang terkait dengan pembahasan tentang guru honorer. Saya ucapkan terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf atas segala apa yang sudah saya lakukan terkait pertanyaan untuk Ustadz. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pertanyaan dari saya. Saya akhiri dengan podcast kali ini dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.